Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasyafa dunya liyatajannabaha al-muwafaqun wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadus salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasuli thumma yadrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang lebih luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengalami kematian sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada hari ini Selasa tanggal 13 September bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah. Dalam ketepatan bulan Hijriah ini berarti kita sudah berada lebih kurang 1,5 bulan berada di tahun baru Hijriah. Agaknya jamaah zuhur yang rahimakumullah, masih agak relevan kiranya kita mengingat kembali sejarah yang sudah berulang sejak dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang lalu, dan kemudian apa yang terjadi di zaman lalu itu kiranya masih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Kita mengetahui semua bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika berada di Mekah tidak mendapatkan sambutan yang begitu baik di kalangan masyarakat ketika mendakwahkan Islam, tetapi justru mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat Quraisy, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pergi hijriah meninggalkan Mekah. Pertama sekali pindah terlebih dahulu ke Taif. Setiba di Taif juga tidak mendapatkan yang lebih baik dari masyarakatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW pergi hijriah ke Yasrib yang kita kenal dengan istilah Madinah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di Madinah sebagaimana dalam sejarahnya kita baca, beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Madinah. Beriringan dengan itu, komunitas masyarakat Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah ini, masyarakatnya terdiri dari berbagai macam komunitas etnis, mulai dari agamanya yang sangat beragam. Ada yang disebut dengan Nasrani, ada Yahudi, dan sejenisnya. Ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah, pertama sekali yang dilakukan oleh beliau adalah menyatukan hati di antara para komunitas masyarakat yang berbeda-beda itu di bawah satu kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menyatukan hati semuanya,
kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh beliau sehingga ini menjadi titik tolak dari sebuah peradaban Islam. Yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun sistem ekonomi yang disebut dengan ekonomi syariah. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya, betapa banyaknya kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ini sebuah pergerakan mobilisasi masyarakat yang sangat besar saat itu. Jika hal ini tidak dimanage dengan baik, tentu saja akan menimbulkan persoalan sosial yang sangat rawan. Di satu sisi, masyarakat yang pindah dari Mekah, kemudian di sisi lain masyarakat yang sudah menunggu di Madinah. Jika hal ini tidak termanage dengan baik, maka tentu ini sekali lagi akan menjadi sebuah kerawanan sosial yang akan menimbulkan persoalan baru. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW ini dikelola dengan sebaik-baiknya, dan itu menjadi sebuah potensi besar, terutama dalam sektor ekonomi. Dalam sejarahnya kita mengetahui bahwa pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, yang pertama sekali dikumpulkan oleh Nabi adalah para sahabat yang berasal dari Mekah, yang memiliki latar belakang saudagar. Kemudian dikumpulkan bersama-sama penduduk Madinah yang juga merupakan para saudagar. Maka di situ kemudian disatukan kesemuanya, yang pada akhirnya para saudagar yang berasal dari Mekah meminta kepada masyarakat, kepada saudagar yang ada di Madinah, untuk menunjukkan ada pemetaan terlebih dahulu di mana pasar-pasar, pusat-pusat ekonomi. Maka disitulah kemudian para saudagar yang berasal dari Mekah melakukan aktivitas sehari-hari. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dari aktivitas ekonomi ini kemudian memunculkan sebuah kekuatan besar di Madinah, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Yang kaya bisa mensubsidi yang miskin, yang miskin merasa teroyongi oleh yang kaya. Dari sinilah kemudian muncul sistem ekonomi syariah, yang hari ini kemudian ada tren ini menjadi sebuah pergerakan ekonomi baru di negara kita ini. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun kekuatan politik. Jangan dikira bahwa kedatangan Nabi SAW di Madinah tidak menimbulkan masalah. Penduduk Madinah yang begitu sangat besar dan memiliki kemajemukan, kalau ini tidak disatukan, maka akan bisa menimbulkan mara bahaya, bukan hanya bagi penduduk yang datang dari Mekah, tapi juga terhadap penduduk Madinah sendiri. Maka yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah kekuatan politik. Dan dalam sejarah membuktikan bahwa pergerakan dakwah Islam tanpa ditopang oleh kekuatan politik, maka akan menimbulkan tantangan yang sangat luar biasa dari berbagai pihak. Kenapa kelompok Yahudi, kelompok Nasrani itu bisa ditundukkan oleh Rasulullah SAW? Karena Nabi SAW memiliki kekuatan. Tetapi ketika politik ini tidak dikuasai, maka kejadiannya, maka faktanya sebagaimana yang terjadi di Mekah. Kenapa umat Islam di Mekah
tidak begitu mendapatkan tempat karena kekuasaan tidak di tangan. Oleh karena itu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, antara aspek ekonomi dan politik itu seiring sejalan. Pergerakan dakwah Islam tidak akan mungkin akan dapat berjalan dengan baik apabila menghadapi situasi kekuatan politik yang sangat lemah bagi kita. Kita mengetahui misalnya bagaimana pergerakan Islam, pergerakan dakwah di tanah air kita ini. Mulai dari awal masuknya Islam ke tanah air kita ini, ditopang oleh kekuatan politik. Kita mengenal ada yang namanya kerajaan Samudra Pasai. Kita mengenal ada yang namanya kerajaan Toha, Goa. Kita mengenal ada kerajaan Banten. Yang kesemuanya itu memberikan jalan lapang bagi dakwah Islam. Tapi dalam sejarah Islam juga membuktikan bahwa kekuatan politik ini tidak dikuasai, tidak menopang pergerakan dakwah, maka pergerakan dakwah juga akan menjadi persoalan sendiri. Umat Islam menghadapi terkucilkan kebijakan-kebijakan negara tidak berpihak kepada pergerakan dakwah Islam. Kebijakan pemerintah sangat merugikan umat Islam apabila kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh umat Islam, oleh kita tentunya. Sangat aneh kemungkinan jamaah zuhur yang dirahmati Allah apabila masih ada di kalangan kita yang masih antipati terhadap pergerakan politik. Umat Islam harus menjauhi kekuasaan. Umat Islam harus antipati terhadap politik. Sangat aneh rasanya hal ini untuk kondisi kita. Karena dalam sejarah Islam sesungguhnya pergerakan dakwah itu juga ditopang oleh kekuatan politik. Yang kedua, yang ketiga jamaah zuhur yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah adalah membangun kekuatan militer. Oleh karena kekuatan militer ini adalah sebuah lembaga, sebuah kekuatan untuk mempertahankan diri dari berbagai macam rongrongan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri sendiri. Kita tidak bisa bayangkan dalam sejarahnya ketika Rasulullah SAW menghadapi musuh, terutama ketika perang Badar yang sangat dikenal itu, umat Islam masih berada dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Musuh datang yang lebih dari 1.000 orang, lalu kemudian tentara pasukan Islam hanya lebih kurang 300 orang. Jangan dikira itu bapak jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW tidak menyiapkan terlebih dahulu pasukan khusus. Memang itu sebahagian dari pertolongan Allah, iya. Tapi dalam sejarah kemiliteran Islam, bahwa pasukan yang 300 orang ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW, yang sekarang dikenal dengan Kopassus kalau di negara kita ini. Sebuah pasukan inti yang dapat ditembakkan kemana saja, kapan saja, dan itu siap menghadapi musuh di mana dan kapan saja. Disiapkan oleh Rasulullah SAW lebih kurang 300-an orang, dan pasukan inilah yang menghadapi lebih daripada 1.000 orang. Yang disiapkan oleh Rasulullah SAW adalah pasukan militer. Oleh karena itu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kekuatan militer dalam sebuah negara itu menjadi bahagian
penting. Ketika militer ini lemah, maka suatu negara akan bisa dengan mudahnya dihancur, diporak-porandakan, dipermainkan oleh negara-negara lain. Tapi ketika militer ini kuat, maka negara-negara lain tidak akan mungkin berselantas angan kepada suatu negara yang kekuatan militernya sangat kuat. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendirikan yang namanya negara Madinah. Kita lihat dalam sejarah, apabila suatu negara kekuatan militernya begitu sangat kuat. Kita lihat misalnya dalam sejarah Islam, kenapa Turki Utsmani bisa diporak-porandakan oleh Kemal Atatürk? Karena militer sudah dikuasai oleh Kemal Atatürk. Militer tidak lagi berada di pihak khalifah. Kenapa kerajaan Mughal kemudian hancur lebur? Karena militer sudah diambil alih oleh pihak lain. Ada yang menyusup ke dalam kerajaan, ke dalam pemerintah. Oleh karena itu dalam sejarahnya, militer mesti juga bagi kita umat Islam sangat penting untuk mempertahankan negara, untuk melapangkan jalan dakwah Islam. Tapi kalau tidak, ini akan menimbulkan pelemahan di mana dan kapan saja. Tiga hal ini jamaah Jumat rahimakumullah yang dilakukan, yang digerakkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Madinah ini menjadi tonggak sejarah peradaban Islam sampai hari ini. Nah, kenyataannya di negara-negara Muslim seperti halnya kita di Indonesia ini, kenapa pergerakan dakwah Islam tidak begitu mulus? Oleh karena ketiga hal ini, umat Islam sudah mulai terpinggirkan. Apabila ini bisa menjadi kuat yang tiga sektor ini, maka tentu Islam akan menjadi lebih kuat, dan kita tentu umat Islam akan menjadi penentu di negeri kita ini. Tetapi ketiga-tiga sektor ini lemah, umat Islam tidak begitu kuat, maka lihatlah kondisinya. Umat Islam akan dengan mudah dipermainkan oleh pihak lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita renungkan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 100 yang kita baca di awal pengajian kita tadi ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tarhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.